calon investornya yang udah hampir pasti itu dari Korea, kemudian dari Amerika, sama dari Jepang dan beberapa negara lain. Dan untuk kawasan Batang ini kita desain tidak hanya untuk investor dari luar negeri, tapi juga investor dalam negeri, termasuk UMKM. Jadi kita ingin kawasan ini menjadi satu kawasan percontohan yang ekosistemnya semua berjalan, di mana nanti akan terintegrasi dan kerjasama antara pengusaha investor dari dalam negeri dan luar negeri dengan UMKM. Kenapa demikian? Karena kita juga harus melihat investasi itu jangan investasi gede-gede aja. UMKM itu bagian daripada investasi yang harus dilihat sebagai bentuk dari keberpihakan pemerintah juga untuk UMKM gitu loh. Jangan pemerintah urus yang gede-gede aja gitu Mbak. Jadi saya ingin untuk kawasan ini adalah satu kawasan yang memadukan pikiran Pak Presiden untuk mengawinkan antara pengusaha besar, investor, pengusaha daerah dan UMKM. Gitu. Kemudian kalau misalnya kita coba lihat seperti apakah pengusaha daerah kemudian juga mengapresiasi sebuah tempat gitu yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah sejauh ini pantauannya seperti apa? Karena kan memang yang terdengar adalah lebih banyak ini memang untuk menggait investor asing nih Pak Balil. Ya awal gini, salah satu masalah kenapa investor asing itu lebih suka ke negara Vietnam ketimbang Indonesia. Persoalan yang paling besar itu adalah harga tanah. Harga tanah di Vietnam itu paling tinggi 1,2 juta. Di Indonesia harga tanah hampir 4 juta per meter. Kemudian negara harus hadir untuk memberikan satu role baru yang kemudian bisa membantu para investor untuk mengurangi capex-nya dalam konteks perolehan tanah. Nah, itu sebenarnya strateginya. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa ini tidak hanya untuk investor asing, tapi juga pengusaha investor dalam negeri, gitu Mbak, termasuk UMKM. Nah, selain dari persoalan tanah, nanti juga izin-izinnya semua nanti di kawasan ini akan terkonsentrasi di BKPM. Prinsipnya adalah silakan investor bawa duit, bawa teknologi, nanti izinnya semua, izin Pemda Kabupaten, izin Pemda Provinsi, izin pusat, semua akan BKPM bantu untuk mengkomunikasikan dan mengklirkan. Yang penting bawa duit, bawa teknologi, buka lapangan pekerjaan, izin negara kasih. Gitu. Tapi menyiasati untuk harga tanah seperti apa? Kan salah satu isu yang paling besar juga terkait mengenai pembebasan lahan ini juga masih tetap menjadi isu yang sangat krusial sekali nih Pak Balil. Sejauh ini seperti apa nih? Apa yang mungkin akan menjadi dijadikan karpet merah juga nih untuk para investor bisa masuk ke kita? Kalau di kawasan ekonomi Batang, itu kenapa kita pilih Batang? Karena harga tanahnya udah pasti murah. Karena yang punya ini adalah BUMN. Dan harganya saya jamin di bawah 1 juta. Bahkan ada opsi untuk 5 tahun pertama sifatnya kalau yang mau sewa itu digratiskan dulu. Dan infrastrukturnya dibangun oleh negara. Dibangun oleh PU untuk exit tol, infrastruktur di dalam, airnya juga, dan membangun pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan. Kenapa ini harus dibangun? Agar capex-nya itu kecil. Kalau capex-nya kecil, udah pasti biaya atau nilai yang dikasih ke investor itu pasti juga semakin kecil. Saya jamin Mbak, harga tanahnya nggak akan mungkin lebih dari 700.000 deh. Itu sudah jadi karpet merah sendiri ya Pak ya. Nah ini kalau kita bicara mengenai 17 investor atau mungkin komitmen begitu dari investor-investor asing ini kalau dihitung-hitung berapa nih Pak nanti total dana begitu ya yang akan diincar untuk bisa terserap begitu di Indonesia? Kalau yang dari 17 investor itu kurang lebih sekitar 37 billion US dollar. Tetapi itu kan dalam proposal mereka ke BKPM. Sudah barang tentu proposal itu harus diverifikasi. Keakuratan, kebenaran disesuaikan dengan kondisi di mana mereka berinvestasi terkait dengan beberapa industri dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi masih bisa berkurang, masih bisa menambah.